Berjumpa kembali di channel saya Suyono Mandang Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi ya. Jadi saya kasih tahu kepada anda bagaimana cara saya menabung ya. Jadi pedagang itu kalau punya target, punya cita-cita harus menabung ya. Nah, cara saya menabung itu bagaimana? Yang pertama ya, saya tentukan jadi tujuan menabung itu nanti untuk apa. Misalnya untuk pengembangan toko ya, misalnya untuk beli rak, atau misalnya untuk beli kulkas, atau untuk beli keperluan toko yang lainnya ya. Itu cara saya menabung dari dulu sampai sekarang akan saya kasih tahu ya. Jadi cara menabung saya bukan pakai umplung ini terus dimasukkan ini, bukan ya. Jadi saya harus bisa menghitung pendapatan saya ya. Kira-kira umpama pendapatan saya sehari 100.000 ya. Berarti saya sehari harus menabung misalnya 50% dari pendapatan. Berarti saya harus menabung 50.000 ya umpama. Nah, 50.000. Berarti yang 25.000 untuk makan dan lain-lain, yang 25.000 untuk penambahan modal toko ya. Jadi dari sehari saya mengumpulkan 50.000 ya, umpama ini 50.000. Nah, wah, uang ini 50.000 tidak saya masukkan berupa uang ya. Jadi tidak saya simpan berupa uang, tapi ini saya rupakan berupa barang. Misalnya stok rokok saya ya, seperti rokok ini, seperti rokok ini, mungkin stok saya paling banyak kan satu bungkus ini ya, sehari stoknya ya. Nah, tiap hari berarti kalau 3 hari ini 50.000 ya, 150.000. Berarti 3 hari saya harus nabung rokok ini ya, harus nabung berupa barang ini. 3 hari nabung barang ya, seperti ini. Nah, ini adalah tabungan ya, kalau anda tahu. Ini tabungan rokok. Jadi kalau pedagang itu nabungnya harus berupa dagangan, jangan sampai menabung berupa uang. Nah, buat apa nabung berupa uang, semua barang ada kok. Jadi seperti ini. Jadi tabungan saya rupakan seperti ini. Jadi umpama target saya bangun toko sebulan saya harus bisa mengumpulkan 5 juta ya. Berarti sehari saya harus bisa nabung rokok ini 1 ya, sehari. Berarti kalau 30 hari saya akan mengumpulkan rokok ini senilai 5 juta ya. Nah, rokok-rokok ini nanti kalau saya butuh uang, nah, selain saya jual di toko saya, nah ini nanti kalau butuh uang sewaktu-waktu akan saya lempar ke toko-toko sebelah. Jadi ini cepat jadi uangnya ya. Nah, jadi tabungan saya tidak berupa uang, saya tabung uang itu ya, tapi berupa barang. Jadi nambah barang lah. Barang yang saya tabung berupa barang ini adalah barang yang saya pilih yang cepat bisa kita rupakan uang ya, berupa uang ya. Seperti ini ya. Ini adalah cara saya menabung. Ada juga ya, jadi orang menabung itu biasanya berupa uang ya, berupa uang. Nah, bisa ditaruh di bawah bantal atau di bank. Seperti ini. Jadi ada juga orang itu ya, beda-beda orang. Jadi caranya menabung itu tidak menghitung keuntungan dia sehari berapa ya. Dia cuma menghitung sehari harus menabung 100.000, sehari harus menabung 100.000. Dia tidak menghitung keuntungannya berapa, yang penting dia menyisihkan uang 100.000 seperti ini ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, jadi ngumpulin uang 1 bulan berarti dia 3 juta. Kenapa dia nabung seperti itu ya? Biasanya dia itu punya hutang, jadi punya angsuran bank yang sebulan nilainya 3 juta. Jadi sehari dia harus nabung 100.000. Nah, itu nanti pengaruhnya terhadap
barang dagangannya ya. Jadi pendapatannya mungkin dia dapat 50.000 keuntungannya. Nah, berarti dia tiap hari akan mengurangi dagangannya 50.000 ya. Kalikan sebulan, kalikan berapa tahun dia punya utang bank ya. Lama kelamaan dagangannya akan habis ya. Nah, itu ada yang caranya begitu. Jadi tabungannya diambil di depan. Nah, begitu uang cair dari bank dia belanja banyak. Nah, tiap ngangsur dia nabung berupa uang. Cara seperti itu juga ada ya. Jadi Anda nanti pilih cara yang bagaimana. Nah, ini cara menabung uang ini saya tidak menggunakan ya. Ini saya sisihkan. Cara menabung uang, nah, saya tidak pernah menabung berupa uang karena memang uangnya juga tidak ada ya. Cara saya adalah menabung berupa barang. Jadi ya, menabung berupa barang seperti ini kalau tidak ada kebutuhan selain untuk prasarana toko. Nah, jadi barang-barang ini semakin hari akan semakin bertambah banyak ya. Jadi selain stoknya juga bertambah banyak, item barangnya nanti akan bertambah banyak. Jadi pedagang itu kalau menabung berupa uang itu saya rasa kurang benar. Jadi pedagang itu kalau menabung harus berupa barang. Jadi dia harus bisa berhitung, misalnya pendapatannya 100.000. Nah, dia paling banyak menggunakan untuk keperluan yang lain di luar toko berapa persen harus disisihkan untuk pengembangan tokonya ya. Nah, jangan sampai seperti tadi misalnya penghasilannya 50.000, sehari dipaksa nabung 100.000. Nah, maka setiap hari dagangannya akan berkurang 50.000, setiap hari akan berkurang 50.000. Nah, lama kelamaan dagangan di tokonya akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya, kalau orang pembeli itu datang mencari apa yang dia cari tidak ada, nah, maka akan berimbas, tokonya jadi sepi. Nah, terakhirnya tidak jalan ya tokonya ya. Selain itu ya, jadi pedagang itu ada yang bikin cara seperti ini. Jadi umpama dia beli rokok ini harga 100.000 ya, dia jual 120.000. Nah, yang 20.000 untungnya dimasukkan tabungan, yang 100.000 untuk kulaan lagi ya. Itu saya rasa juga kurang benar ya, karena barang itu semakin lama semakin naik. Nah, dengan semakin naik semakin mahal, otomatis dengan uang 100.000 yang kemarin bisa dibelikan misalnya gula 10 kilo, apabila naik berarti gulanya akan berkurang menjadi 8 kilo untuk hari berikutnya ya, kalau dengan cara seperti itu ya. Jadi menurut saya jadi keuntungan itu sebagian harus masuk untuk pengembangan toko. Itu nanti fungsinya untuk menambah dagangan. Nah, kalau barangnya naik terus, kalau di model seperti tadi, maka dagangannya juga akan berkurang. Meskipun nilainya uang modalnya 100 juta, dibiarkan tetap 100 juta misalnya nilainya ya. Nah, tapi ini barangnya akan berkurang. Meskipun nilai uangnya sama 100 juta dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu nilainya 100 juta, tapi barangnya dia akan berkurang. Kalau keuntungannya diambil terus ya, sesuai tiap hari keuntungannya diambil terus, maka barangnya akan berkurang.